Elon Musk ini bilang, nanti akan kebongkar feud dari uh, FBI atau dari orang yang berkepentingan masalah Jeffrey Epstein. Itu ngeri Anda, saudara. Kalau sampai terbuka, itu Trump sama Jeffrey Epstein, itu bisa ambruk, bisa lebih mengerikan lagi. Karena Jeffrey Epstein, Anda udah tahu kan, sampai dia meninggal di tahanan itu, katanya meninggal bunuh diri, bukan konspirasi itu semuanya. Damai di situ ya. Nah, jadi mau nggak mau mesti dikuasai sama Israel atau seperti idenya Trump seperti itu. Nah, menurut saya sih itu dulu singkatnya, Pak Paul, Pak Pormesta. Thank you. Pak Ade, lanjut Pak Ade. Ya, selamat malam Pak Paul. Kedengaran suara saya? Ya, bagus. Selamat malam teman-teman di room, SK, Opung, Toba, Andi, Teddy, sama siapa lagi tadi tuh? Juga teman-teman di live chat nih, Benny Wibawa. Osi gimana kabarnya? Udah dingin nih udaranya di Osi nih. Frederick Richard Francis, gimana kabarnya? Begini Pak Paul, tadi masalah Hamas apa Timur Tengah, Israel sama Hamas sudah dibahas banyak. Boleh saya menjelaskan mengenai Elon Musk sama Trump, Pak Paul? Halo? Halo? Pak Paul? Suaranya nggak ada ya? Terus terus saja, Adi. Iya, Ya, ya. nggak apa-apa. Ya, Karena boleh saya pengetahuan umum. jelaskan ya, 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 antara Teddy, sorry Teddy ya, Pak ya, Teddy. Boleh saya jelaskan antara Elon Musk dengan Trump? ya. Karena ini Boleh. menarik sekali. Jadi kita jangan sampai salah menyalahkan. Saya sudah pelajari ini. Ini dua orang yang berkuasa. Satu berkuasa dalam bidang teknologi dan uang, satu berkuasa dalam bidang pemerintahan presiden. Ya, jadi kita jangan sampai di framing tidak baik. Elon Musk tidak main feud-feudan di sosial media Kamis kemarin. Ini karena pemerintahan Trump ini bikin big beautiful bill. Big beautiful bill undang-undang budget 5 sampai 10 tahun ke depan bagi Amerika. Jadi setelah dilihat begini, saya sudah juga lihat, ini bukan penghematan. Ini menjadi gemuk seperti babi, gemuk, berlemak, menjijikan. Begitu. Elon Musk kan sudah keluar dari pemerintahan Trump. Ya, Trump juga sudah terima di White House. Setelah itu dia mengkritik, mengkritik. Ya, mengkritik ini otomatis buser-busernya Trump ini tidak senang. Mas ini pinter kok Elon Musk. Cuman sayang dia kelahiran dari Afrika Selatan. Kalau dia lahir dari Amerika, saya rasa dia bisa jadi presiden. Dia nggak mungkin jadi presiden. Jadi bertolak belakang. Mas ini membantu Trump ini dalam kampanye 300 juta dolar. Apa yang Mas bilang terakhir, kalau saya nggak bantu, Trump tidak akan menang. Itu pendapat ya, masing-masing kita bisa lihat lah ya. Jadi yang saya mau bilang begini, karena ada akibat, ada sebab, ada akibat. Karena Elon Musk ini, keluar dari pemerintahan Trump, dia sudah menghemat anggaran federal
triliunan dolar khususnya untuk bagi federal karyawan yang tidak bagus, dikurang-kurangin kerjanya. Tapi sekonyong-konyong, big beautiful bill ini gelembung, biayanya jadi besar untuk budgetnya ini. Katanya Amerika mau mengurangi defisit. Kok defisitnya nanti bisa melebihi sampai 38 triliun dolar. Jadi big beautiful bill ini bisa sampai melebihi 3,8 triliun. Besar sekali untuk 5 sampai 9 tahun ke depan. Otomatis Elon Musk ini kecewa. Karena kenapa? Rakyat yang di bawah ini udah berteriak-teriak. Medicaid. Medicaid itu seperti BPJS. Sudah dipangkas semuanya. Food bank dipangkas. Tapi pemerintahan Trump itu membuat budget yang gemuk. Seperti babi gemuk, berlemak, menjijikan. Jadi Anda-Anda yang pengetahuan ini kita bisa lihat. Saya tidak menyalahkan Mas, tidak menyalahkan, ya sedikit menyalahkan Trump. Karena Trump ini terpengaruh oleh buser-busernya. Pengaruh dari anaknya, pengaruh dari Stephen Bannon, pengaruh dari kelompok-kelompoknya. Ya, jadi ini kalau tidak diselesaikan akan berkepanjangan. Tapi pagi ini saya sudah lihat Elon Musk sudah calm down. Trump akan kenal satu lagi. Elon Musk ini kecewa. Kenapa kecewa? Karena mobil listrik dia itu insentifnya di-cut. Misalkan saya mau beli mobil Tesla, harganya 60.000. Karena di mobil listrik dikasih insentif pajak dikurangin 7.500 seperti sebelum-sebelumnya. Pemerintahan Trump ini mengkat karena atas saran dari buser-busernya Trump. Jadi bawahannya Trump ini banyak yang nggak senang sama Elon Musk begitu teman-teman. Nah, karena kepentingan bisnisnya si Elon Musk ini dipangkas, otomatis Elon Musk berteriak, di feud. Begini jadinya. Janganlah Trump begini, dia bilang. Ya, kalau saya nggak bantu juga Anda tidak akan menang pemilihan presiden. Trump sudah sedikit banyak ke pojok sampai dibahas semua televisi di sini. Dan masalah untuk Trump bilang, oke, saya akan stop. Kamu punya SpaceX dengan NASA, dia bilang. Mas, Elon Musk ini menantang, nggak apa-apa di stop. Saya akan stop mulai detik kemarin hari Kamis untuk Dragon Ball. Dragon Ball itu kan Anda tahu semua kan. Itu yang astronot orang keturunan Amerika India itu, yang cewek itu sama satu lagi tidak bisa pulang karena NASA gagal. Bukan NASA, Boeing gagal untuk menjemput. Dan Mas buat Dragon, dia dijemput sampai kembali ke bumi. Kalau dilihat ini ya, Mas ini sangat pintar. Cuma kalau misalkan Anda udah bekerja baik, tapi Anda uh, uh, dibilang, tapi Anda melihat bahwa Anda sendiri menghambur-hamburkan uang, ya otomatis ya Anda nggak seneng dong, udah kerja sebelumnya baik kok menghambur-hamburkan uang, jadi biayanya lebih besar. Nah, begitulah keadaannya. Jadi sekarang ini jadi udah melengking segala macam-macam sampai si Elon Musk ini bilang nanti akan kebongkar feud dari uh, FBI atau dari orang yang berkepentingan masalah Jeffrey Epstein. Itu ngeri Anda, saudara. Kalau sampai terbuka,
itu Trump sama Jeffrey Epstein itu bisa ambruk, bisa lebih mengerikan lagi. Karena Jeffrey Epstein Anda udah tahu kan, sampai dia meninggal di tahanan itu katanya meninggal bunuh diri, bukan konspirasi itu semuanya. Ya sampai Pangeran Andrew, Bill Clinton itu semua ke bawah-bawah. Ya ini saya sebagai rakyat ya melihat ini arahnya gimana. Jadi Elon Musk ini udah kasih bom sedikit mercon lah. Jeffrey Epstein, Dragon Ball itu akan di stop ya. Nah, Elon Musk ini pinter, tapi sekarang Tesla sahamnya naik lagi kok 5% Andi. Nggak usah khawatir Andi, ini main saham ini turun naik. Kalau sahamnya turun, beli lagi. Nggak usah khawatir. Ya kemarin kan 280 beli. Mantu saya beli kok, sekarang naik lagi. 300 lebih gitu. Yang ditakutkan ini di Amerika ini, tahun-tahun ini, kalau Amerika ambruk, dunia kacau ini. Gitu. Resesi, segala macam. Tapi pagi ini dikabarkan di Amerika, penambahan job tenaga kerja bulan Mei naik 139.000. 139.000 orang tuh saya lihat dulu ya. 139.000 orang. Kalau ekonomis prediksi cuma 125. Jadi yang penambahan kerja banyak. Tetap rate unemployment yang nganggur itu di Amerika 4,2%. 4,2%. Tapi kalau saya lihat dari berita-berita, Amazon aja di PHK karyawan banyak sekarang. Khususnya Amazon Books di Silicon Valley. Di Silicon Valley di California ya banyak yang di PHK. Ya San Francisco juga sekarang lagi sulit, sepi semuanya ya. Masalah kereta cepat dari California, dari Sacramento, San Francisco sampai ke LA di stop karena udah menghambur-hamburkan duit, tidak berjalan, sudah keluarkan duit 5 miliar dolar nggak keluarkan. Federal udah stop dananya untuk California untuk kereta cepat. Ya, jadi kalau saya lihat ini apalagi Andi, Teddy, saya, ya kita lihatlah. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, kita nggak ngerti. Ya tadi Andi menyalahkan Elon Musk, saya orangnya netral, saya tidak menyalahkan Elon Musk, karena dua-duanya orang pintar, yang satu pintar di bisnis, yang satu presiden dan pintar bisnis, dua-duanya ada tricky-tricky, dua-duanya ada suatu kepentingan, yang kita lihat gimana, tapi Elon Musk ini didukung oleh partai di publik, didukung oleh Partai Demokrat, feud-feudnya ini. Ini jadi mengerikan juga ini ke depannya. Tapi ya saya lihat semuanya berjalan aman. Yang cuman yang dihebohkan ini sekarang masalah masalah imigrasi. Imigrasi ICE ini luar biasa. Dia dengan kejam loh. Dia bukannya akan setiap hari tangkepin tuh hampir hampir ratusan, mungkin 1.000 di Massachusetts, di Chicago, di New York, di LA, ya. Belum lama di San Diego, belum lama di Minnesota. Itu barbar di Minnesota, barbar di LA. Itu yang kerjanya itu orang-orang imigran dari Cina yang gelap, yang masuk melalui border di Meksiko. Ditangkap-tangkapin sama ICE. Luar biasa. Begitu juga imigran dari Latinos. Ya di apa namanya, aduh saya lupa lah, terlalu banyak sih daerahnya ya. Sampai masyarakat sendiri ya sampai protes. Inilah yang ditakutkan, makanya teman-teman yang dengar di live chatnya Pak Paul yang ada di Amerika, yang anda ini statusnya masih gelap ya, tapi tidak berbuat kriminal, tapi masih bisa kerja, hati-hati aja ya, hati-hati. uh,
Anda juga kan sudah dapat temporary ID, sudah dapat SIM ID, ID SIM, driver license temporary, mungkin dikasih setahun 2 tahun. Hati-hati setir mobil, jangan sampai ada pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, Anda yang dengar di YouTube-nya Pak Pau Chang ini, nanti efeknya akan repot, bisa dideportasi. Karena Anda kan ke Amerika ini kerja, mau cari uang untuk keluarga di Indonesia yang lagi puntang-panting sekarang ekonominya. Hati-hati Anda semuanya, dan hati-hati sama teman-teman, jangan terlalu banyak ngomong. Teman-teman sendiri, orang-orang Indonesia sendiri yang bisa ngadu-ngadu ke orang-orang imigran dari ke pemerintahan. Dan Oke, sekarang kita skip dulu situasinya. supaya Oke, kita jangan kemana-mana. Ini oke, Pak Paul. Cuma Ulat saya Budi mau kasih bicara, Ulat Budi. gitu aja, Pak Paul. Terima Ya, kasih. makasih Pak Ade. Ulat Budi mau bicara, Ulat Budi. Kalau tidak ada, ini mungkin Pak SK mau nambahin, Pak